Silakan di-unmute, Opa. Iya. Ya, boleh kita buka share screen. Silakan, Opa. Oke. Oh, masih disable. Boleh bantu host? Ya. Share screen-nya masih disable. Sudah, Opa? Silakan. Oh ya, oke. Ya. Kelihatan berita? Belum, sudah full, belum full, Opa. Di saya belum. Oh, belum full ya. Gimana ya? Mulai yang play itu, Opa, logo play. Sebelah kanan satu lagi. Ini, play-nya ini. Play. Oke, terus? Coba diklik, Opa. Play, ya. Satu kali aja play. Play screen. Play slideshow. Enggak, di bawah kiri, Opa, ada satu lagi. Oh, ini sudah? Coba. Oke, Opa. Sudah terbuka ini? Di saya sudah. Ya, saya juga. Oke. Oke. Selamat sahabat, saudara sekalian. Puji Tuhan untuk kesempatan ini bagi saya boleh melayani jemaat Tuhan di Mount Moriah. Dan saya mohon izin karena sakit jantung saya tidak bisa khotbah berdiri. Jadi bisa duduk saja. Jadi untunglah Tuhan masih berikan kesempatan sehingga walaupun tenaga tidak terlalu kuat tapi suara tetap menggelegar. Puji Tuhan untuk undangan ini. Terima kasih banyak Bapak Stefanus dan keluarga, juga Pendeta Haldeman sekeluarga, anak kami Tommy, seluruh pimpinan jemaat, seluruh anggota, bahkan anak-anak cucu jemaat Mount Moriah. Saya dengar tadi ada Ibu Orpa juga ada, dan saya lihat Ibu Selvi ada, itu satu jemaat kita. Dan saya lihat juga Pak ini yang dari Sumatera ini, saya lupa nama lagi. Ada. Beliau ada bersama-sama dengan kami dalam kelas sekolah sahabat yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Ranto. Nah, untuk hari ini kami ucapkan selamat sahabat kepada saudara-saudara sekalian. Semoga kita nikmati sedikit, karena di Amerika ini jarang sekali kita lihat pohon kelapa dan sawah. Jadi inilah yang menjadi kenang-kenangan manis bagi kami di sini. Ini adalah family tree kami, ya. Jadi 3 anak, Ronnie, Shirley, dan Glenn. Ronnie dan Irene Simatupang. Anak yang tua mereka Charlotte menikah dengan Frankie Sitorus. Anak yang kedua Charlene, dan yang ketiga Charlita. Tommy dan Shirley. Anak pertama Clint, kedua Cheryl, dan ketiga Cliffy. Dan anak ketiga Glenn menikah dengan Juna Sumanti. 3 anak mereka, ya, Zoe, Madison, dan Adria. Ini anak atau cucu laki-laki kami satu-satunya, jadi membawa nama Kesolya. Tapi bagi saya itu urusan orang di kampung, saudara. Bagi kita, anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan sama saja, karena semua sama di hadapan Tuhan. Nah, ada 2 cerita singkat saya mau ceritakan kepada saudara-saudara untuk hal ini mengenai darah, ya, mengenai darah. Pertama ialah pada tahun 1927 ada seorang yang di Afrika bernama Asibi jatuh sakit karena yellow fever. Itu kuning nih, mata kuning dan lain-lain. Dan pada waktu itu
dokter-dokter berusaha untuk menyembuhkan dia. Mereka ambil dia punya serum atau dia punya darahnya, lalu suntik ke monyet, tapi monyet mati, namun ACB ini hidup. Dan darahnya itu diambil oleh semua dokter dan bagian laboratori, dikirim ke seluruh dunia. Jutaan orang diselamatkan dari penyakit demam kuning ini. Dan inilah yang menjadi penyebab banyak orang tidak lagi menderita penyakit kuning. Karena penyakit kuning ini kalau diderita, dia tidak pandang bulu. Tua, muda, laki, perempuan, mati. Lalu satu orang lagi, James Harrison dari Australia, Pak Halderman, Pendeta Halderman. Halo Pendeta. Yes, apa? Ini ada yang tutup, saya punya huruf di atas ini. Bagaimana saya bikin hilang nih? Di saya aman, apa? Ya? Di saya aman. Coba tim yang lain. Saya yang tidak kelihatan. Bagian atas. Atau di stop dulu share screen ulang lagi, apa? Share screen kembali? Ya, di stop dulu baru diulang. Karena di saya aman. Iya, ini bagaimana ya? Ini sudah hilang dia. Namanya James Harrison. James Harrison ini punya satu jenis darah yang luar biasa, ya. Dia punya imun sistem darah, golongan darah yang namanya rhesus negatif, menolong semua anak-anak yang sebelum lahir daripada nanti mendapatkan penyakit ini, rhesus ini. Dan dia telah selama dia sampai umur 70 tahun ini, dia telah memberikan darah setiap 3 minggu kepada 2 juta anak-anak, sehingga mereka terselamatkan dari penyakit yang berbahaya ini. Jadi kita lihat di sini bahwa 2 jenis darah ini hanya bisa menyebabkan orang yang sakit demam kuning bisa sembuh, dan yang satu juga bebas dari vulnerable rhesus disease yang ialah semacam golongan darah. Jadi mereka hanya cuma sebagian orang yang dapat sembuh dari darah mereka, bukan seluruh dunia sembuh dari darah mereka. Dengan demikian judul khotbah saya hari ini ialah The Precious Blood of Christ. Ayat temanya Ibrani 9 ayat 14 tadi sudah dibacakan, dan juga ayat bersautan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ayat temanya berbunyi Ibrani 9 ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kami senang sekali kepada pelajaran sekolah sahabat tadi yang dibawakan oleh Pak Stefanus, yang memang ada hubungan dengan khotbah saya. Dan memang kami tidak adakan perjanjian dengan Pak Stefanus. Tiba-tiba Roh Kudus menuntun Stefanus pimpin sekolah sahabat dengan tema yang dapat dari Ibrani, dan kami juga mengenai darah Kristus yang menyelamatkan. Tuhan begitu baik bagi kita semua. Sebab 1 Petrus 1:18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi hidup kita ini sia-sia. Dan Tuhan itu serius sekali, serius untuk menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari hidup kita yang sia-sia ini. Begitu seriusnya Tuhan, sehingga Yohanes 3:16 katakan, dia karuniakan anaknya yang tunggal itu,
Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. The screen not on. Sudah. Share screen. Tadi Dari tadi kata ada kalian. mereka dengar dibilang ini So, Masya Allah. Sudah oke Opa, silakan Opa lanjut. Sudah ya? Ya Opa. Jadi ini cucu kami bilang mereka nggak lihat di bawah, jadi Semua orang di sana nggak lihat. di mana ada lihat? Di sana. Orang yang telepon kemarin. it has to stay open here. Ya, I can't go anymore. Oke. Yeah. Jadi kita lihat di sini betapa luar biasanya kasih Tuhan dan usaha Tuhan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan Tuhan sangat serius. Sekarang ini ada sekitar hampir 8 miliar penduduk dunia. 8 miliar. Kalau semuanya bertobat sesuai dengan Yohanes 3:16, maka Yesus datang ada 8 miliar orang yang selamat. Tetapi rupanya tidak semua bertobat. Hanya umat-umat Tuhan yang sudah dikuasai dengan Roh Kudus sajalah yang boleh mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan ini. Mana Cliffy? Sarah. It's stuck. It can move to another side. Mari saudara kita tolong berdoa supaya Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Sambil cucu kami akan coba atur ini. Nah, oke. Nah, renungan pagi sesuatu yang lebih baik ditulis oleh Dr. Calvin B. Rock, Kamis 12 Januari 2017. Yang saya ambil sebagai judul dan pembahasan kita hari ini. Cheryl. Here. It doesn't work anymore. What is it? It doesn't work anymore. What's not working? It doesn't change. Yeah. Well, that's Wait, over there? okay. How about don't click? Just use this. Yeah. Okay. Jadi khotbah saya ini diambil dari renungan pagi dari Dr. Calvin Rock tadi, dan kita lihat di tanggal 12 Januari itu beliau berbicara mengenai domba pengganti. Nah, seringkali korban hewan tidak hanya salah satu dari kawanan tersebut, tetapi domba yang telah diamati dan dipelihara selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Domba dikenal karena karakteristik fisik dan kepribadiannya. Jadi domba itu tidak boleh ada luka atau kudis yang lain-lain yang mau dipersembahkan. Sampai umur 1 tahun ia dipersembahkan karena domba ini melambangkan pada Yesus. Jadi domba ini oleh keluarga serta dia dilahirkan oleh ibu domba, maka dia diambil, dipelihara di rumah supaya jangan sampai mereka saling tanduk-menanduk dan terjadi luka di domba ini. Mereka sudah pelihara di rumah dan domba ini sudah menjadi sebagai penghuni rumah itu atau sebagai keluarganya sendiri. Jadi bayangkan sakitnya orang tua dan anak-anak yang disebabkan oleh membunuh anak domba ini. Daripada waktu bapaknya mau pergi menyembahkan atau menyembelih domba ini di Ka'bah, semua anak-anak menangis, tarik papa jangan bawa ini sebab ini domba sudah menjadi bagian dari keluarga kami.
tetapi bapaknya itu harus pergi. Dan domba yang telah diberi nama dielus dan diajak bercanda dan belajar untuk mengikuti keluarga di tempat kerja dan bermain. Ini domba sejak kecil dipelihara oleh keluarga ini. Ya, mereka adalah contoh teladan dari Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Sangat baik sekali anak domba ini. Dan tidak boleh ada cacat celah dan luka. Sekarang makhluk yang malang itu menaruh curiga ketika terbuai dalam pelukan sang ayah. Kepalanya ditarik dan leher berbulu terbuka untuk disayat. Jadi orang tua ini atau pemilik domba ini datang mengaku dosanya di Ka'bah dan dia sendiri yang menyayat akan domba itu. Sebelum menyayat, dia tumpangkan tangannya yang melambangkan dosanya, ditumpangkan kepada domba yang tidak bersalah ini. Lalu mata dari domba itu terfokus kepada mereka yang baik baginya seumur hidupnya, yang sedang menutup giginya dan menyayat dengan cepat pisau bergerigi melalui bulu tebal dan daging anak domba itu. Dan dengan cepat menarik pisau dari pembuluh darahnya yang dengan segera mengeluarkan aliran darah hangat yang banyak membasahi tangan si pembunuh. Dia sendiri yang pelihara domba itu dari kecil harus menyembelih domba itu. Saat mata binatang itu tertutup dalam kematian, tubuhnya mengejang dalam gerakan tubuh yang mengerikan, sementara orang yang menyayatnya menangis, meneguhkan kepalanya dalam kesedihan dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah begitu caranya menyembelihkan domba yang tidak bersalah, yang sudah mereka cintai, mereka sudah pelihara dari kecil, tapi menjadi pengganti mereka untuk penebusan dosa-dosa mereka. Itulah yang terjadi di Calvary kepada Yesus, di mana korban bagi kita mati. Sepanjang hidupnya di bumi, dia dan Bapa telah menjadi satu. Mereka telah bekerja sama dan berfungsi sebagai pasangan mitra dalam rencana besar keselamatan. Serius betul Allah dan Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sebagai pelajaran sekolah sahabat tadi, kita tidak boleh anggap enteng kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena Bapa mempersembahkan anaknya ini bukan cuma persembahkan uang atau rumah atau mobil, tapi persembahkan anaknya satu-satunya yang dia kasihi untuk keselamatan saya dan saudara. Karena tidak ada darah dari Asibi atau darah dari Harrison yang bisa menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Itulah sebabnya terjadilah pengorbanan di Calvary. Domba yang sudah disembelih itu dikorbankan. Dan Yesus di sana, di Taman Getsemani, dia mengambil dosa-dosa kita bagi dirinya, dan Tuhan telah berjanji untuk menghukum dosa dimanapun dia menemukan dosa itu, dan telah menganggap dia sebagai musuh. Jadi kalau kita punya dosa, maka Allah akan menghukum kita dimanapun dia ketemu kita yang punya dosa itu. Jadi kita harus berusaha, saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, banyak berdoa, banyak bergumul, agar Tuhan boleh mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, ya, supaya kita dapat diterima oleh Tuhan. Pelajaran tadi sangat penting, cocok dengan pekerjaan yang saya bawa sekarang ini. Bahkan saya senang karena Pak Stefanus sudah ambil sebagian besar dari khotbah saya juga di dalam pelajaran sekolah sahabat itu, sehingga cocok kedua pelajaran ini bagi kita semua, sehingga kita dapat mengerti betapa kasih Allah yang begitu besar, betapa seriusnya Tuhan untuk menyelamatkan kita, dan kita harus menghargai akan keseriusan Tuhan tersebut. Dengan menarik dosa kita kepada dirinya yang sempurna, dia menjadi objek murka Bapa. Yesus menjadi objek murka Bapa. Bapa yang membenci dosa dan berdedikasi untuk pemberantasan dosa dari alam semesta yang murni. Recording stopped. Menghukumnya sebagai dosa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya
menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Bapa tidak bisa menyembuhkan kita atau menyelamatkan kita, sehingga Bapa menghukum kita melalui Dia dan mengalami rasa pedih karena ketentuannya dan menyaksikan kematian memalukan dari anaknya. Begitu besar penderitaan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus itu mati kekal, ganti kematian kekal saya dan saudara. Kita harus menghargai betul, banyak berdoa saudara, banyak bergumul, karena kitalah yang harus mati kekal. Kalau Yesus tidak datang, kita semuanya akan mati dan bangkit-bangkit. Tapi berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar. Tidak ada kasih yang lebih besar, tidak ada pengorbanan berharga daripada hal itu. Dan tidak ada pemicu yang lebih tinggi untuk penyucian hidup kita sehari-hari. Tidak ada lagi selain darah Kristus, pengorbanan Kristus, sehingga Dia harus mati bagi kita. Sekarang, apakah respons kita dalam pengorbanan ini? Kita sudah seharusnya menjadi hidup yang mengungkapkan kepada orang lain kasih karunia-Nya untuk mengampuni maupun kuasa-Nya untuk menyucikan. Jadi di samping Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Tuhan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Inilah pengorbanan Yesus. Dan Yesus sekarang ada di dalam bilik Dia Maha Kudus di surga untuk melayani saya dan saudara di dalam pengadilan yang sementara berlangsung di sana. Masing-masing kita akan diadili in absentia. Tidak akan ada orang lain yang boleh mewakili orang lain di dalam pengadilan ini. Masing-masing kita akan menghadap. Suami tidak dapat mewakili istri dan sebaliknya. Papa tidak dapat mewakili anak-anak dan seterusnya. Masing-masing kita menghadap pengadilan surga. Itulah sebabnya, mari saudara, kita jujur kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Kita dengar-dengaran kepada firman-Nya. Dan hidup manis satu sama yang lain. Kita bertobat dengan bersungguh-sungguh. Jangan mempermainkan kebenaran Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita hidup dengan lurus sama-sama dengan Tuhan. Nanti setelah kematian Kristus, barulah tabiat setan dinyatakan dengan jelas kepada para malaikat atau kepada dunia yang tidak jatuh. Jadi pada waktu kami adakan kelas sekolah sahabat atau mendengarkan pelajaran sekolah sahabat dari pendeta Stephen Rantung dan saudara Gibson juga ada hadir. Beliau bertanya, bagaimana kalau ini bagaimana kalau waktu setan itu berbuat kesalahan di surga, kenapa dia tidak dibinasakan bersama dengan sepertiga malaikatnya? Nah, kita lihat di sini bahwa tabiat setan itu Tuhan sudah tahu, tetapi ini bukan sangat berbahaya. Karena kalau Tuhan membinasakan setan waktu itu dengan sepertiga malaikatnya, masih ada 2/3 malaikatnya yang mempertanyakan tabiat Tuhan. Dan Allah biarkan dia sampai ribuan tahun. Baru ketika Yesus mati di salib, Dia punya dosa terbuka. Dan seluruh mata malaikat di sorga dan di dunia-dunia lain yang tidak berdosa dapat melihat betapa luar biasanya peranan setan untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Kepala segala makhluk yang murtad, itu setan, telah menyelubungi dirinya dengan penipuan, sehingga makhluk-makhluk yang suci sekalipun tidak mengerti akan prinsip-prinsipnya. Mereka tidak melihat dengan jelas sifat pemberontakannya. Kerenduan segala zaman jilid 2, halaman 411, paragraf pertama. Pada waktu itulah malaikat-malaikat bergembira ketika mereka memandang salib juru selamat. Sebab meskipun pada saat itu mereka belum mengerti semuanya, mereka mengetahui bahwa pemusnahan dosa dan setan sudah ditentukan selama-lamanya, bahwa penebusan manusia sudah dipastikan, dan bahwa semesta alam sudah dijadikan aman
selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita bertobat dengan bersungguh-sungguh. Banyak berdoa, banyak penyerahan. Setia. Ya. Jangan lagi kita cerita lagi kekurangan orang dan lain-lain. Saya pernah satu kali makan di potluck, lalu ada yang bawa sayur, yang kita punya sayur di Manado, di Brebon itu agak keras. Jadi saya bilang sama ibu kos, siapa yang masak? Ini keras ini. Ini Brebon keras. Ibu suruh ikut sama saya. Hati-hati bicara, jangan sampai yang masak dia dengar dia sudah masuk gereja. Wah, saya pikir betul juga. Jadi kadang-kadang kita menjadi anggota pasukan iblis untuk menjatuhkan sesama kita. Tetapi dijauhkan Tuhan. Itu tidak boleh ada di antara saya dan saudara. Kita semua harus banyak mengasihi, banyak mengampuni, sebagaimana Yesus mengampuni kita. Dari taman Golgota saja, Kristus sendiri mengerti benar-benar hasil pengorbanan yang diadakan di Golgota. Kepada segala perkara inilah ia memandang ke depan, ketika ke atas salib ia berseru, sudah selesai. Bukan taman Golgota, di taman Getsemani. Tapi di Golgota pada waktu dia tergantung di salib, dia berseru, sudah selesai. Rencana keselamatan sudah selesai. Keseriusan Tuhan untuk penyelamatan umat manusia, saya dan saudara, sudah selesai. Yesus sudah berkorban satu kali untuk selama-lamanya bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya ada perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan dalam perspektif Alkitab merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk dilakukan dalam persekutuan atau ibadah umatnya. Tuhan Yesus ajarkan ini. Bukan hanya rasul-rasul yang buat, tapi Yesus yang pimpin dan ia ajarkan itu. Ya, karena di dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 24 katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itulah roti perjamuan yang sebentar kita mau makan bersama dan sambil mengucap syukur atas roti itu yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan, ditembus dengan paku, ya, tangannya, kakinya, lambungnya ditombak, asal kita bisa selamat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Memang saudara-saudara, sementara kita masih hidup di dunia, masih berjemaat bersama, kita harus jalankan upacara ini. Karena dengan menjalankan upacara ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, sebelum dia datang, upacara perjamuan ini jalan terus. Setiap kuartal satu kali, setiap triwulan satu kali. Begitu juga di saudara, di jemaat Mount Moria, di jemaat kami di Amerika. Sama. Tiap Sabat ke-12, kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi waktu masuk Sabat ke-13, kita sudah mulai sediakan diri lagi untuk belajar sekolah Sabat yang baru. Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Darah adalah kehidupan. Jadi bila mana darah Yesus tercurah, itu berarti kehidupannya diambil dari dia. Asal saya dan saudara boleh selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Bapa di surga. Dan sudah mengatur dengan sangat serius
akan acara perjamuan kudus ini mengingatkan kita kepada Yesus Kristus dan persediaan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. 1 Petrus 1:18, sebab kami tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita sudah tebus. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita punya hidup keturunan dari kita punya kakek, nenek, dan lain-lain terus sampai sekarang. Kita hidup dengan kehidupan yang diwarisi dari nenek moyang kita. Tapi sekarang, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercelah. Darah inilah yang menyelamatkan saya dan saudara. Pada akhir dari khotbah singkat saya ini, saya mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan juga, kepada saudara-saudara kami yang ada di Mount Moria, Pak Stefanus dan seluruh staf, bahkan juga jemaat Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi singkat saja, saudara. Ini nama saya ya, nama saya. Sebenarnya nama saya Reinhold Pesolya, tapi kelihatannya tidak sempurna. Karena kenapa tidak sempurna? Karena saya punya dosa, saudara. Ada dosa merah, dosa biru, dosa kuning, dosa oranye, dan seterusnya. Ada dosa hitam lagi. Itu saya. Sebagai manusia biasa. Kita punya dosa. Biar digoyang bagaimanapun. Tidak terlepas itu dosa, saudara. Tetapi bila mana kita mengundang Yesus hadir di dalam kehidupan kita, maka sempurnalah kita, saudara. Jadi kita lihat ada ini ilustrasi ringkas singkat ini saja menolong saya dan saudara bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa sempurna. Karena kita punya banyak dosa. Dengan berbagai-bagai dosa besar, dosa kecil, dosa sedang, sama saja itu dosa. Dan setelah Yesus masuk dalam kehidupan kita, kita komplit di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ini sudah ya. Sebenarnya ada satu lagu dalam khotbah saya yang saya mau tunjukkan, tapi komputernya ini sudah tidak jalan lagi. Jadi sebentar saya panggil cucu kami. Jadi, mana lagi Sarah? Stop it. Satan didn't permit me to. Saya minta maaf kepada saudara. Ini cucu-cucu kami ini yang sangat ini. Wait, what does open need? I need to change this. I need to move to another slide. Yeah. Here this one. Yeah. Next one. Ya. Jadi itulah saya dan saudara. Bila mana kita terima Yesus, namun demikian kita masih ada dosa, maka Yesus berjanji di dalam Yesaya Fatsal 1 ayat 18 akan memutihkan kita seperti salju dan bulu domba. Dalam Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah Tuhan. Allah tidak pandang siapa saya dan saudara, tapi Tuhan melihat keseriusan kita di dalam mencari jalan keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Dia putihkan semua dosa dan pelanggaran kita.
menjadi putih bersih seperti kehidupan Yesus sendiri. Pertama Korintus 2 katakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paul berkata kepada orang Korintus, saya tidak perlu tahu yang lain-lain tentang kamu. Yang saya mau tahu sekarang adalah Yesus Kristus yang Dia yang lebih besar dari kasih-Mu adalah kasih-Nya Tuhan Yesus, cukup untuk mengampun dosamu. Yesus yang Maha Indah, Maha Indah, yang Maha Indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang Maha Indah. Yesus minta percaya padanya, jadikanlah Ia pemimpinmu. Kuasanya lebih dari dunia. Yesus yang Maha Indah, Maha Indah, yang Maha Indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang Maha Indah, Maha Indah, yang Maha Indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang Maha Indah. Amin. Terima kasih banyak kepada Jemaat Mount Moriah yang memberikan kesempatan bagi kami. Walaupun agak singkat banyak, tetapi saya yakin betul pelajaran sekolah sahabat tadi sudah juga dapat menyempurnakan pengertian kita akan pengorbanan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebentar ada lagu jemaat, baru saya akan berdoa sebentar. Terima kasih. Tuhan memberkati.